Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, kali ini kita akan membahas hingga tuntas topik tentang pertanahan atau tindak pidana di bidang pertanahan. Masalah ini tidak tuntas-tuntas ya di negeri ini. Bahkan kemarin atau beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi malah bicara soal ini. Dia mengatakan agar aparat penegak hukum jangan membackup mafia tanah. Sebelumnya ya, yang juga belum tuntas konflik pertanahan Rocky Gerung versus Sentul City. Lalu ya kasus tanah juga menimpa Pemda DKI sehingga Anies dipanggil sebagai saksi oleh KPK terkait dengan konflik tanah, dugaan korupsi pada kasus tanah Munjul. Nah, sebelum saya membahasnya, sebelum saya membahas persoalan ini hingga tuntas, maka mari kita nikmati dulu ya secangkir kopi. Mudah-mudahan kopi yang ada di hadapan Anda hangat seperti yang ada di depan saya ini. Ya, kita nikmati ya. Soal tanah, jika kita dekati dengan perspektif hukum pidana, maka kali ini saya akan membahasnya dengan 3 pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang pertama itu pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di angka keempat ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi 385 angka keempat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pasal 263 dan pasal 266. Jadi konflik tanah atau persoalan tanah yang terkait dengan masalah pidana biasanya berputar di area itu. 385, 263 dan 266. Meskipun ada pasal-pasal lain yang biasa dipakai ya oleh penyidik, oleh jaksa, dan diproses di pengadilan. Nah, tanah kenapa menjadi perebutan? Saya yakin kita udah tahu semua. Jadi awalnya sengketanya sengketa perdata, sengketa kepemilikan, sengketa administratif. Tetapi ujung-ujungnya dibawa ke ranah hukum pidana. Jadi kenapa masuk dalam ranah hukum pidana? Nah, ini akan kita bahas. Ya. Misalnya saya membahas dari pasal yang digunakan oleh penyidik, kemudian oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 385. Jadi kalau pasal 385 ini kita baca, ya 385 itu terdiri dari ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, saya akan membahasnya dari yang angka keempat saja, karena ini yang sering dipakai. Jadi, kalau kita baca pasal 385 angka keempat, itu berbunyi begini ya. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak di atas tanah tersebut, maka ancaman pidananya selama-lamanya adalah 4 tahun penjara. Kemudian juga disebutkan, barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan, juga diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya 4 tahun penjara. Jadi, pasal 385 angka keempat ini, kalau kita telusuri dari sisi doktrin, ya, itu ada unsur subjektif dan ada unsur objektifnya.
Jadi kalau unsur subjektifnya adalah perbuatan ini dilakukan dengan sengaja. Apa perbuatan yang dilarang dalam konteks 385 angka keempat ini? Yang pertama adalah perbuatan menguasai tanah atau bangunan atau benda yang tidak bergerak lainnya, lalu menggadaikannya atau menyewakannya. Jadi di sini, padahal dia ketahui, ya, ada orang lain yang punya hak di atas tanah tersebut. Jadi tanah ini atau perbuatan ini atau tindak pidana yang diatur pada pasal 385 angka keempat ini sebetulnya adalah untuk perbuatan-perbuatan yang kita kenal atau yang disebut oleh Pak Jokowi tadi itu adalah mafia tanah atau makelar tanah. Jadi mafia tanah menguasai tanah, ya, lalu tanah-tanah tersebut digadaikannya, dijualnya, dipindah tangankannya kepada orang lain. Padahal tanah tersebut ada yang memiliki hak di atas tanah tersebut. Nah, persoalannya kenapa mereka bisa memiliki tanah yang dia ketahui di atas tanah tersebut ada hak orang lain di atasnya. Ya. Jadi si makelar tanah ini memang mengambil tanah-tanah itu, menguasai tanah-tanah itu, ya, menguasai. Atau tanah-tanah itu misalnya milik komunal, milik masyarakat adat, ya. Nah, kalau namanya milik masyarakat adat atau milik komunal kan tidak ada bukti-bukti tertulis di atas tanah tersebut, ya. Tetapi para mafia dan makelar tanah ini bisa mendapatkan alas hak di atas tanah itu. Dan setelah dikuasainya, lalu disewakannya, digadaikannya, dijualnya kepada pihak ketiga. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat pasal 385 ini ada dua perbuatan. Pertama, menguasai tanah itu. Yang dia ketahui ada orang lain atau ada negara yang menguasai tanah tersebut sebenarnya. Tapi dia bisa menguasai tanah tersebut. Tentu dengan dukungan siapa dia bisa menguasai itu? Dengan manipulasi, dengan backing aparat, dengan cara-cara yang terorganisir. Dia kuasai. Setelah itu dia pindah tangankan. Nah, pasal 385 ini ingin mempidana para makelar tanah itu dengan ancaman pidana 385. Dengan ancaman pidana 4 tahun penjara sebagaimana diatur 385 angka keempat. Ya. Jadi tetapi memang dalam praktek akhirnya persoalan tanahnya masuk ke ranah non hukum pidana. Ya, non hukum pidana. Kenapa? Dia bisa menguasai tanah tersebut, lalu setelah menguasai memindahkannya ke pihak ketiga. Ketika dia menguasai tanah tersebut, tentu dia punya alas hak. Nah, proses penguasaan alas hak inilah yang sebetulnya bermasalah. Proses penguasaan alas hak itu yang ya dengan cara-cara terorganisir tadi itu hingga dia memiliki sertifikat, ya, atau ya sertifikat apakah itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha di atas tanah yang sebetulnya bukan milik dia. Ya, jadi pasal 385 ini diperuntukkan bagi makelar tanah, bukan diperuntukkan bagi individu-individu tertentu yang menguasai tanah, bukan. Jadi dibuat oleh penyusun undang-undang untuk mempidana makelar tanah. Jadi pasal ini sebetulnya bisa dipakai. Meskipun dalam praktek saya sebutkan tadi agak sulit karena ada dua perbuatan yang harus dibuktikan. Pertama perbuatan menguasai, yang kedua adalah perbuatan memindahkan ke pihak ketiga. Nah, dua perbuatan ini kan ya sebagai satu rangkaian untuk mempidana para makelar tanah yang menguasai tanah-tanah apakah tanah-tanah tidak bertuan atau tanah-tanah yang tidak memiliki alas hak yang cukup kuat atau tanah-tanah pihak ketiga yang sudah memiliki alas hak tapi dia bisa memiliki alas hak di atas tanah tersebut. Itu pasal 385 angka keempat. Ya. Kemudian yang kedua adalah pasal 263
Nah, dalam konflik pertanahan juga, pasal 263 juga sering dipergunakan. Jadi 263 ini adalah pasal tentang pemalsuan. Jadi kalau kita baca pasal 263 ya, itu ada 2 ayat. Ayat pertama mengatakan barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari satu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, jadi ada mafia tanah yang melakukan pemalsuan terhadap tanah-tanah rakyat. Ya. Jadi misalnya begini, ada satu kasus yang menarik ya. Jadi ada sebuah pulau ya di Kepulauan Riau sana. Lalu pulau itu sebetulnya tidak didiamin atau tidak ditempatin oleh masyarakat. Tetapi karena ada pihak ketiga yang ingin menguasai pulau tersebut, maka dibuatlah surat keterangan tanah (SKT). Ya. Dibuat surat keterangan tanah. Siapa yang membuat? Ya mafia tanah ini juga. Lalu muncullah surat keterangan tanah dari penduduk yang tidak ada di pulau itu, tetapi yang berdekatan dengan pulau itu. Ada sejumlah penduduk. Bahkan ada ratusan surat keterangan tanah dari ratusan kepala keluarga. Ya, diterbitkan oleh si mafia tanah ini. Muncullah surat keterangan tanah. Oke. Nah, surat keterangan tanah ini dibuat untuk mundur, tahun 80-an, ya. Mundur. Dibuat tahun 2000-an. Katakanlah 2014, tapi surat keterangan tanahnya mundur. Ditandatangani oleh kepala desa yang menjabat pada tahun 80-an itu. Dicarilah contoh tanda tangannya, stempelnya. Oke, dapat. Nah, karena sudah ada surat keterangan tanah, penduduk dikasih uang dong. Ya, kasih uang, ya. Ya, kasih uang. Lalu surat keterangan tanah itu yang dipalsu tadi itu dibeli sama si mafia tanah tadi. Padahal yang membuat surat keterangan tanah itu dia, lalu dibeli. Dibeli katakanlah 2015. Surat keterangan tanah tadi dibuat tahun 80-an. Dicarilah karakter huruf mesin tik yang tahun 80-an itu seperti apa. Luar biasa. Akhirnya dikuasailah 340 hektar tanah dibelinya. Jadi muncullah surat keterangan ganti rugi. Ya, surat keterangan ganti rugi artinya membeli tanah-tanah itu oleh si mafia juga. Ya, mafia beli. Setelah dia itu, ya diurusnya PBB, selanjutnya, sampailah berurusan yang targetnya adalah bagaimana dia memiliki izin dan punya sertifikat di atas tanah itu. Nah, rupanya gelagat dari si mafia tanah ini dicium oleh polisi dan perbuatan itu dalam proses. Dan ternyata kasus-kasus seperti itu banyak. Ya. Jadi pemalsuan terhadap surat keterangan tanah, pemalsuan terhadap surat keterangan ganti kerugian, sehingga si mafia tanah tersebut bisa menguasai dan mendapatkan sertifikat di atas tanah tersebut. Nah, perbuatan seperti ini, pemalsuan, jadi namanya pemalsuan itu artinya membuat surat palsu. Jadi surat palsu. Isinya palsu, tanda tangannya palsu, semuanya palsu. Ya. Jadi kalau kita baca pasal 263 itu ada beberapa unsur. Ada unsur. Pertama, kalau subjektifnya itu adalah orang, barang siapa, dengan sengaja. Jadi ada unsur sikap batin yang jahat untuk memalsukan. Nah, apa unsur objektif dari perbuatan pemalsuan ini? Adalah surat palsu. Jadi yang penting adalah unsur objektifnya surat palsu. Nah, surat palsu tersebut memuat sesuatu yang tidak benar.
namanya surat palsu tentu ada, dibuat secara palsu. Tadi itu misalnya kop surat yang nggak ada jadi ada gitu. Dan isinya juga tidak benar. Itu unsur objektif yang kedua. Jadi ada surat palsu, isi surat palsu tersebut tidak benar. Kemudian menimbulkan perikatan, kan menimbulkan perikatan, menimbulkan hak. Ya, seolah-olah dia beli, dia dapat hak atas tanah tersebut. Ya. Nah, soal menimbulkan kerugian, di sini ada frase dapat menimbulkan kerugian. Kata-kata dapat itu tidak harus ada kerugian yang timbul saat itu, tapi bisa juga berpotensi menimbulkan kerugian. Jadi unsur berikutnya adalah dapat. Jadi dapat menimbulkan kerugian itu tidak wajib, ya sunnah lah. Bisa timbul, bisa juga tidak. Dan pidananya maksimum adalah 6 tahun. Jadi 263 ini adalah membuat surat palsu yang isinya tidak benar. Ya, kop suratnya tidak benar, stempelnya tidak benar, dan timbul perikatan atau timbul hak atau timbul pembebasan hutang. Ya, jadi kalau 263 kita harus punya surat palsunya, dan surat palsu itu yang asli bukan yang fotokopi ya. Itu 263. Nah, 263 juga sering dipakai. Saya sebutkan tadi, mafia tanah paling suka melakukan pemalsuan. Nah, ketika pemalsuan itu terendus, maka 263 yang bisa dipakai untuk menjerat mafia tanah. Atau pelaku-pelaku yang memalsukan dokumen-dokumen pertanahan. Selanjutnya adalah 266. Ya, 266 juga acap kali digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan. Jadi kalau 266 saya baca begini. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, apa beda 263 dengan 266? Jadi kalau 266 itu ada akte otentik yang diterbitkan oleh pejabat umum. Akte otentik ini tentu dokumen yang resmi diterbitkan. Bisa akte tanah, bisa akte kelahiran, bisa ijazah, bisa juga berita acara pemeriksaan polisi, ya. Bisa juga KTP. Jadi akte otentik itu yang diterbitkan oleh pejabat umum. Nah, diterbitkan, ya. Jadi aktenya ada, tetapi isinya itu tidak benar, ya. Isinya dipalsukan. Misalnya nama saya Ahmad Sopyan. Lalu saya ingin punya KTP baru ini. Datang saya ke Dukcapil. Saya bilang nama saya Profesor Dr. Ahmad Sopyan. Saya padahal belum profesor. Itu namanya, itu memenuhi unsur 266. Memberikan keterangan palsu di atas sebuah KTP. KTP-nya diterbitkan oleh Dukcapil, resmi, sah. Tapi isinya tidak benar. Jadi kebenaran atas sebuah isi dari sebuah akte atau dokumen yang diterbitkan oleh pejabat umum itu dipalsukan atau menyuruh orang lain membuat keterangan palsu di dalam sebuah dokumen seolah-olah benar. Nah, jadi bisa juga disuruh orang lain. Saya menyuruh si A, tolong buat saya sakit ya. Nah, kenapa begitu, Pak? Iya, supaya saya tidak bisa dapat hak untuk beristirahat di rumah. Padahal saya tidak sakit. Nah, itu juga memenuhi unsur 266, menyuruh. Ya. Kalau dia ikut dan sadar, maka dia juga kena. Nah, dikaitkan nanti dijungtukanlah dengan pasal 266 jungto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, sahabat-sahabat hukum pidana, antara 263 dan 266 berbeda. Jadi kalau 263 itu memang memalsukan sebuah surat, memalsukan sebuah dokumen, ya, dilakukan oleh yang bersangkutan atau orang lain yang melakukan. 266 itu ada isi keterangan yang palsu
atas sebuah dokumen yang benar. Jadi dokumennya benar, otentik, tetapi isinya dipalsukan. Atau orang lain disuruh untuk membuat sesuatu keterangan yang tidak benar, seolah-olah benar. Nah, dalam konteks pertanahan juga demikian. Jadi 266 ini sering juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang disuap atau disogok untuk menerbitkan keterangan. Surat keterangan tanah misalnya. Tolong buatkan ya, ini kasih 5 juta, diterbitkan. Padahal dia tahu itu bukan si A pemiliknya, tapi dia terbitkan surat keterangan tanah itu. Ya, jadi kedua belah pihak tentu bisa dikenakan dengan pasal 266. Jadi, sahabat-sahabat hukum pidana, ya, sebelum saya simpulkan kita meneguk ya indahnya atau kehangatan sebuah kopi ya. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada hal-hal yang masih belum jelas terkait dengan 385, 263, 266, silakan jangan segan-segan untuk bertanya di komentar. Atau mungkin Anda punya kasus ya, ingin dikonsultasikan. Ini Pak lebih cocok yang mana ya? 263, 266. Tapi tentu kasus-kasus yang berhubungan dengan tanah ya. Karena hingga sekarang belum tuntas persoalan tanah ini. Atau mungkin ya berbagi cerita yang lainnya ya, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang Anda hadapin terkait dengan konflik pertanahan. Demikian, dan sekali lagi terima kasih karena Anda masih berada di Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Salam hukum pidana.